Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah lanjutan pembahasan sebelumnya mengenai leluhur Nusantara. Kali ini kita masih membahas mengenai Imperium Atlantis, dan kita akan membahas mengenai ciri fisik mereka atau ciri fisik orang-orang yang tinggal di wilayah Nusantara pada masa-masa yang sangat lampau. Nah, sebelum membahas ciri fisik mereka, saya akan membahas dulu beberapa bangsa yang sering disebut tinggal di wilayah Nusantara ini ya. Jadi wilayah Nusantara yang saya maksud ini daerah di kawasan Samudra Hindia sampai ke Samudra Pasifik dengan pusatnya wilayah Nusantara Indonesia. Nah, bangsa yang tinggal di daerah ini yang disebutkan para ilmuwan biasanya adalah bangsa Melanesia, bangsa Polinesia, bangsa Austronesia, dan bangsa Melayunesia. Agar nanti dalam pembahasan kalian tidak salah mengidentifikasi apa yang saya maksudkan, saya ingin menerangkan apa itu bangsa-bangsa tersebut. Nah, bangsa Austronesia adalah bangsa-bangsa yang menuturkan bahasa Austronesia. Bangsa ini tersebar cukup luas dari daerah Madagaskar di dekat benua Afrika sampai ke kepulauan Pasifik di dekat benua Amerika. Tetapi menurut beberapa ilmuwan, pusat mereka itu, nenek moyang mereka itu leluhurnya ada di Taiwan, dan belakangan beberapa ilmuwan menemukan pendapat baru bahwa leluhur mereka itu berada di wilayah Nusantara atau Indonesia saat ini. Nah, bila mengikuti leluhur atau cikal bakal bangsa Austronesia ini, seharusnya ciri fisik bangsa Austronesia ini kurang lebih sama dengan orang-orang Indonesia saat ini ya, atau orang-orang daerah selatan Cina atau Asia Tenggara. Sedangkan bangsa Polinesia, yang dimaksud dengan bangsa Polinesia ini adalah bangsa yang tinggal di wilayah Pasifik, dan kadang orang salah mengiranya bangsa Polinesia ini bangsa Papua atau bangsa aborigin dan lain sebagainya, padahal mereka bukan bangsa tersebut ya, karena secara genetik dan bahasa mereka berbeda. James Cook, seorang navigator dan seorang penjelajah Inggris, ketika menjelajahi Pasifik, dia mengidentifikasi bangsa Polinesia adalah bangsa yang memiliki kemiripan dengan orang-orang Asia Tenggara dan memiliki perbedaan dengan orang Cina dan orang aborigin. Kira-kira bangsa Polinesia itu secara fisik seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah bangsa Melanesia. Nah, bangsa Melanesia ini kadang-kadang kita salah mengidentifikasi dengan bangsa Melayunesia, padahal berbeda ya. Biasanya yang dikategorikan dengan bangsa Melanesia ini adalah bangsa yang tinggal di daerah Papua atau daerah aborigin Australia atau di daerah Flores, itu biasanya disebut bangsa Melanesia, atau yang tinggal di wilayah Oceania. Mereka kadang salah diidentifikasi sebagai bangsa Melayunesia, padahal berbeda ya. Dan secara bahasa dan genetik mereka juga berbeda. Mereka juga tidak menggunakan bahasa Austronesia. Sedangkan bangsa Melayunesia adalah bangsa-bangsa yang dikategorikan masih merupakan rumpun Melayu. Biasanya adalah bangsa yang tinggal di tengah atau timur Nusantara atau barat Nusantara ya, seperti orang sebagian Kalimantan, Melayu, Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, itu biasanya dikategorikan bangsa Melayunesia. Nah, sekarang langsung ke ciri fisik. Kira-kira seperti apa ciri fisik leluhur kita yang ada di Nusantara yang kadang disebut dengan bangsa Atlantis itu, seperti pembahasan kita sebelumnya. Bila merunut berbagai bangsa yang tinggal di wilayah tropis, wilayah Nusantara yang saya sebutkan sebelumnya tadi, hanya bangsa Polinesia yang lumayan terisolir cukup lama di tengah samudra.
Jadi mereka tinggal di kepulauan-kepulauan kecil di tengah samudra dan kemungkinan berabad-abad kurang berasimilasi dengan bangsa lainnya. Berbeda dengan orang-orang yang ada di Indonesia, misal Malaysia dan lainnya, atau Filipina, mereka telah banyak berasimilasi dengan bangsa lainnya sehingga kemungkinan ciri fisik asli mereka sudah pudar atau bahkan hilang. Sedangkan bangsa yang Polinesia ini masih benar-benar terisolasi di tengah samudra, kemungkinan mereka masih memiliki keidentikan atau kemiripan dengan leluhur Nusantara atau orang-orang asli Pasifik, orang-orang asli Atlantis yang telah menyebar sampai ke seluruh cincin Pasifik atau sampai ke Mediterania bersama dengan orang-orang Jawa atau orang-orang Tarsis ya, sampai bahkan dalam penggalian di Ur Kasdim itu, kota kuno Ur, itu ditemukan dalam endapan-endapan itu patung-patung yang mirip dengan ciri khas orang-orang Polinesia, seperti mata yang sipit dengan tato-tato atau ukiran-ukiran seni tubuh yang mirip dengan orang-orang Nusantara atau orang-orang Polinesia. Dan hasil seni ini, hasil ukiran bangunan dan lain sebagainya, ini juga sama nanti dengan orang-orang yang ada di utara, yaitu yang ada di daerah Siberia misal, atau di daerah Finlandia. Bahkan secara bahasa nanti saya akan dalam bab-bab yang akan datang saya akan mengemukakan bukti-bukti kemiripan bahasa dan lainnya. Nah, dalam beberapa penelitian saya akan mengungkapkan beberapa sebagian dari hasil-hasil penelitian tentang DNA orang-orang Nusantara dan orang-orang yang ada di Pasifik yang merupakan persebaran bangsa maju tadi ya. Antonio Toroni dan kawan-kawan dalam Mitochondrial DNA Analysis in Tibet menemukan bahwa orang-orang Tibet dan Siberia di Rusia memiliki matemal orang asli, yaitu suku asli yang ada di Semenanjung Melayu dan juga Sabah di Kalimantan, dan DNA mitokondria Asia Tenggara pada pucuk-pucuk awal cabang Asia utama. Jadi pada pucuk-pucuk cabang utama DNA mereka itu ternyata DNA-nya adalah dari Asia Tenggara. Ini orang-orang Tibet dan Siberia ya. Stephen Oppenheimer dalam bab Gen Hawa di bukunya Eden in the East berpendapat dari berbagai sumber penelitian bahwa DNA orang Polinesia bukan didapat dari Cina, Taiwan, atau Filipina, tetapi dari Sulawesi di Indonesia Timur. Berbagai penelitian baru juga menemukan bahwa orang-orang Polinesia memiliki DNA yang sama dengan orang-orang dari benua Amerika, seperti yang dilakukan oleh Alexander Ioannidis. DNA itu berasal dari pendatang-pendatang Polinesia pada tahun 1200-an. Tapi penelitian DNA yang mengalami penghapusan pasangan 9 bahasa oleh Stephen Oppenheimer menemukan orang-orang Nusantara telah menyebar sampai Asia, Pasifik, benua Amerika, Oseania, Eurasia, dan daerah Asia lainnya, benua Amerika, sejak masa 8.000 tahun yang lampau atau 6.000 tahun sebelum Masehi. Seorang arkeolog Amerika, Wilhelm Solheim, menyatakan ada jaringan perdagangan maritim kuno yang menghubungkan seluruh cincin Pasifik dengan Asia Tenggara dari sejak 7.000 tahun yang lalu. Jadi dari hasil penelitian DNA, dari hasil persebaran
hasil penelitian barang-barang hasil seni kerajinan atau barang-barang yang biasa diperdagangkan, para ilmuwan berpendapat memang telah ada persebaran baik secara fisik dalam wujud DNA maupun perdagangan barang dagang itu sampai dari Nusantara sampai ke seluruh cincin Pasifik ya, jadi sampai ke benua Amerika, sampai ke wilayah Siberia, sampai ke Oseania, sampai ke kepulauan Polinesia, dan di sebelah barat itu sampai ke Mediterania seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Dalam Bible ayat kitab Bilangan ayat 13 itu disebutkan cerita mengenai bagaimana orang-orang Israel ketika diutus oleh Nabi Musa menyelidiki orang-orang Kan'an. Jadi orang-orang Kan'an ini diidentifikasi dalam Bible itu termasuk dalam bagian bangsa Polinesia atau bangsa Tarsis yang saya ceritakan sebelumnya, atau bangsa Nusantara kuno yang melaut, berlayar, berdagang sampai wilayah Mediterania. Ketika mengidentifikasi bangsa Kan'an ini, ketika melapor kepada Nabi Musa, dia mengatakan bahwa bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang cukup besar badannya, bahkan dikatakan dilebih-lebihkan oleh orang Israel ketika itu, mereka seperti belalang di depan orang-orang Kan'an tersebut. Cerita ini juga seperti cerita kedatangan Aji Saka ke tanah Jawa ya. Jadi diceritakan orang-orang penduduk asli di Jawa ketika itu adalah para raksasa. Juga cerita seperti cerita yang dikatakan oleh Theopompus dari Chios mengenai Midas dari Phrygia yang mengisahkan tentang suatu bangsa yang tinggal di dataran yang hijau, yang luas, yang subur, dengan binatang-binatang yang cukup besar dan manusia-manusianya yang 2 kali lipat dari tubuh manusia yang normal ketika itu. Ini sepertinya penggambaran mengenai fisik orang-orang Atlantis pada masa lampau yang kemungkinan masih bisa sedikit didapati pada orang-orang Polinesia ya, karena orang Polinesia ini termasuk orang yang saya katakan sebelumnya terisolir dan belum begitu berasimilasi dengan bangsa lainnya. Dan ciri khas orang Polinesia itu tubuh mereka lebih lebar, lebih besar, lebih kekar daripada suku-suku bangsa lainnya. Yang ada di sekitar situ. Apalagi bila dilihat pada masa yang beribu tahun yang lampau, di mana kemungkinan tubuh mereka lebih besar dari itu, dengan makanan, sumber makanan yang lebih banyak dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Mungkin pembahasan kita kali ini sampai sini saja mengenai ciri fisik sebenarnya seperti apa leluhur Nusantara yang kadang-kadang disebut dengan orang-orang Atlantis atau orang-orang Lemuria atau Kumarikandam dan lain sebagainya tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.